in association with Bagi sebagian masyarakat, minum kopi tak sekadar gaya hidup, tapi sudah menjadi kebutuhan. Permintaan kopi yang meningkat menjanjikan cuan yang lebih dari sekedar lumayan. Salah satu wilayah yang dikenal sebagai penghasil kopi terbaik di Indonesia adalah Simalungun, Sumatera Utara. Kopi Simalungun memiliki tekstur yang lembut, padat, serta manis dan asam dengan perpaduan rasa yang seimbang. Karakteristik khas inilah yang membuat kopi Simalungun banyak digemari. Meski kopi Simalungun sudah dikenal, masih ada sejumlah pengusaha kopi di daerah ini yang mengalami kesulitan memasarkan produknya. Hendra Purba dan Martua Hutapea yang sudah belasan tahun menggeluti bisnis kopi mengaku masih sulit menjual produk keluar Simalungun. Awal-awal untuk kopi Simalungun itu memang satu sisi orang tidak mengenal yang namanya kopi Simalungun. Pamar kopi yang lain mungkin masalah waktu, Bang. Kenapa saya katakan masalah waktu? Lintong yang lain-lain itu mereka sudah lebih lama branding daripada kopi Simalungunnya, Bang. Wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, memperparah kesulitan yang dialami para pengusaha kopi. Kalau sekarang trennya naik turun, tergantung situasi pandemi hari ini. Kalau kita lagi naik ya kadang turun ya, karena kita pengiriman juga nggak ada kan. Kalau kesulitan hampir semua aku rasa UMKM itu berdampak. Gitu. Cuma kita pandai-pandai kita lah. Kehadiran program Beli Kreatif Danau Toba atau BKDT yang diinisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuka jalan bagi bisnis mereka. Kemarin syukur alhamdulillahnya saya terpilih menjadi salah satu pelaku usaha yang tergabung di Beli Kreatif Danau Toba. Nah, di situ saya mendapatkan banyak manfaat. Jujur, semenjak ikut BKDT, nama kami naik. Nah, jadi kami juga berterima kasih kepada panitia, khususnya kepada Kemenparekraf, bisa memfasilitasi kami ikut di program BKDT ini. Identitas produk kopi yang dihasilkan keduanya menjadi salah satu perhatian tim BKDT. Selama ini, para pemilik usaha kopi dinilai tidak banyak memiliki pengetahuan tentang brand awareness. Oleh karena itu, pemilik usaha kopi disarankan untuk memberikan makna bagi produk yang ditawarkannya. Saya angkat ini Boraspati dengan brand Boraspati. Kenapa saya buat Boraspati? Saya bertekad Boraspati ini nama Simalungun. Simalungun, jadi saya mau mengangkat kearifan lokal Simalungun ini tadi melalui kopi. Nah, Boraspati itu yang mana itu melambangkan, kalau kita di Simalungun itu melambangkan kemakmuran. Untuk mengembangkan sebuah produk, inovasi dan adaptasi mutlak diperlukan. Hal ini akan dapat menggait lebih banyak konsumen dan mendatangkan keuntungan yang berlipat. Kalau kami belajar dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BKDT, yang kami inovasinya itu adalah menawarkan yang namanya Danau Toba. Dari pengenalan nama Danau Toba itu, mudah-mudahan Parapati itu ataupun Parkopi itu bisa branding. Sangat berpengaruh, karena begini, kemarin ada yang menyatakan sama kami, kopi enak, tapi dikemas tidak menarik, itu sama aja, biasa aja. Jadi kami merasakan, ya itu tadi, kemasan lebih menarik, hari ini orang semakin banyak yang melihat gitu. Setelah mengikuti program BKDT, produk mereka mulai dikenal di Indonesia. Produk kopi Simalungun buatan mereka sangat mudah ditemukan di sejumlah aplikasi e-commerce. Ini adalah salah satu dampak digitalisasi yang dikedepankan oleh BKDT. Salah satunya konten. Itu dia, konten yang perlu kita kembangkan. Karena kenapa aku bilang konten? Dengan banyak konten-konten kita melalui foto ataupun video,
itu mungkin lebih menarik para pelanggan. Untuk di medsos, kita dibantu untuk promosinya. Dan itu hampir selama program Beli Kreatif Danau Toba itu kita dipromosikan. Dan itu dampaknya sama kami pelaku usaha, waduh lumayan, sangat besar. Tingginya permintaan membuat kebutuhan pekerja juga membesar. Kini keduanya sudah mampu mempekerjakan sejumlah warga di lingkungan mereka. Petani-petani kopi hari ini semakin percaya diri juga untuk mempromosikan salah satu produk unggulan dari Simalungun. Ya, dan kopi seperti saya bilang tadi, kopi yang bisa berbasis ekspor. Bantuan dan pendampingan telah diberikan untuk membantu mengoptimalkan penjualan. Tidak hanya di pasar lokal, namun juga bisa menembus pasar internasional. Mari bersama menjaga negeri dengan bangga buatan Indonesia dan tentunya membeli produk kreatif lokal. In association with